Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19. Saya Laya Saima dengan NIM E0024227. Saya Keisha Citra Kavita dengan NIM E0024219 Akan mempresentasikan materi hukum acara perdata mengenai tahapan awal proses pengajuan gugatan perdata dalam sengketa waris. Pada presentasi ini, kami akan membahas kasus posisi, surat kuasa khusus, dan surat gugatan. Sengketa waris merupakan salah satu sengketa perdata yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam penyelesaiannya, diperlukan proses hukum melalui pengadilan dengan menggunakan surat gugatan dan surat kuasa khusus sebagai dasar administrasi hukumnya. Dalam kasus ini, terdapat sengketa antara penggugat dan tergugat yang berawal pada tanggal 12 Januari 2022. Haji Suryanto meninggal dunia di kota Surakarta akibat komplikasi penyakit jantung yang telah dideritanya sejak tahun 2019. Sebelumnya, istri sah beliau, Nyonya Ratna, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2018. Dari perkawinan tersebut, Haji Suryanto meninggalkan 3 orang anak kandung, yaitu Andi Suryanto, Budi Suryanto, dan Citra Suryanto sebagai ahli waris sah. Masa hidupnya, Haji Suryanto merupakan pengusaha toko bahan bangunan di wilayah Banjarsari, Surakarta. Sejak kondisi kesehatannya menurun pada tahun 2020, pengelolaan usaha dan kebutuhan sehari-hari lebih banyak dibantu oleh Andi Suryanto selaku anak sulung yang tinggal serumah dengan pewaris. Sementara itu, Budi bekerja di Surabaya dan Citra telah menikah dan menetap di Yogyakarta. Harta peninggalan Haji Suryanto terdiri atas rumah tinggal seluas 350 meter persegi di Jalan Insinyur Sutami, nomor 45 Surakarta. 1 unit ruko 2 lantai di Jalan Majapahit yang digunakan sebagai toko bahan bangunan, 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2019, serta tabungan dan deposito di Bank BRI cabang Surakarta senilai kurang lebih 450 juta. Sebelum meninggal dunia, tepatnya pada bulan Juni 2021, Haji Suryanto menyerahkan penguasaan ruko kepada Andi untuk kepentingan kelangsungan usaha keluarga. Namun, penyerahan tersebut tidak dilakukan melalui akta notaris ataupun dokumen tertulis lainnya. Selain itu, pewaris juga pernah memberikan uang sebesar 150 juta kepada Budi sebagai modal usaha dan 100 juta kepada Citra untuk membantu pembelian rumah tanpa adanya keterangan tertulis mengenai status pemberian tersebut. Setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris mengadakan musyawarah pembagian warisan pada bulan Maret 2022. Dalam musyawarah tersebut, Andi menyatakan bahwa ruko yang telah diserahkan kepadanya bukan lagi bagian dari harta warisan dan ia merasa berhak memperoleh bagian lebih besar karena telah merawat pewaris selama sakit. Namun, Budi dan Citra berpendapat bahwa ruko tersebut tetap termasuk harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai hukum yang berlaku. Karena musyawarah tidak mencapai kesepakatan, akibat peristiwa tersebut, penggugat mengalami kerugian sehingga memilih menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Budi dan Citra akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status harta warisan dan pembagian hak masing-masing ahli waris. Setelah terjadi sengketa, penggugat memberikan kewenangan kepada kuasa hukum melalui surat kuasa khusus. Dalam hal ini, kami memposisikan diri sebagai kuasa hukum penggugat dari kantor KL Law Firm and Partners yang beralamat pada Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Surat kuasa khusus berfungsi sebagai dasar hukum bagi advokat untuk mewakili, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum atas nama klien di pengadilan. Dengan adanya surat kuasa tersebut, advokat memperoleh wewenang untuk mengurus perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah menerima kuasa, langkah berikutnya adalah penyusunan surat gugatan. Surat gugatan merupakan dokumen yang diajukan kepada pengadilan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya. Dalam surat gugatan, terdapat beberapa unsur penting yaitu identitas para pihak, posita atau dasar gugatan, dan petitum atau tuntutan yang diminta kepada hakim. Dalam kasus sengketa warisan ini, posita menjelaskan bahwa para penggugat dan tergugat merupakan anak kandung sekaligus ahli waris sah dari almarhum Haji Suryanto. Setelah terwaris meninggal dunia, timbul perselisihan mengenai status ruko yang dikuasai tergugat. Penggugat berpendapat bahwa ruko tersebut tetap merupakan bagian dari harta warisan karena tidak pernah ada pengalihan hak yang sah menurut hukum. Selain itu, posita juga menjelaskan bahwa para penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan juga somasi, namun tidak mencapai kesepakatan.
Oleh karena itu, para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Sedangkan dalam perkara ini, petitum primer berisi permintaan agar pengadilan menyatakan bahwa para pihak adalah ahli waris yang sah, menyatakan seluruh harta peninggalan sebagai harta warisan yang belum dibagi, serta menegaskan bahwa ruko yang dikuasai tergugat tetap termasuk objek warisan. Para penggugat juga meminta agar harta warisan dibagi secara sama rata sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Selain itu, penggugat memohon sita jaminan terhadap objek warisan agar tidak dialihkan selama proses persidangan berlangsung. Kemudian terdapat petitum subsidiaire, yaitu permohonan cadangan apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain. Dalam hal ini, para penggugat memohon agar hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posita berfungsi sebagai dasar dan alasan hukum gugatan, sedangkan petitum merupakan tuntutan yang diminta penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Setelah surat gugatan diajukan, proses hukum acara perdata berlanjut pada beberapa tahapan, yaitu pendaftaran gugatan, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan. Demikian presentasi kami mengenai tahapan awal dalam hukum acara perdata yang meliputi kasus posisi, surat kuasa khusus, dan surat gugatan dalam sengketa waris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.